Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Kaum muslimin yang kami hormati, kembali kita akan melanjutkan pembahasan fikih jual beli, dan berikutnya kita akan membahas tentang hak khiyar. Dulu kita sudah pernah menyinggung bahwa dilihat dari ikatannya, akad dibagi menjadi dua. Ada akad lazim dan ada akad jaiz. Akad lazim artinya akad yang mengikat kedua belah pihak sehingga tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Akad jaiz artinya akad yang tidak mengikat kedua belah pihak sehingga bisa dibatalkan secara sepihak tanpa harus meminta izin, meminta kerelaan pihak yang kedua. Barangkali masih ingat, di antara contoh akad lazim adalah jual beli, sewa menyewa, dan beberapa akad yang lainnya. Sedangkan contoh akad jaiz di antaranya adalah pinjam barang, utang piutang, termasuk akad mudharabah. Syariat memberikan kesempatan bagi orang yang mau melakukan akad yang sifatnya mengikat, yaitu akad lazim, karena tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Maka syariat memberikan kesempatan sebelum akad itu terjadi atau di kesempatan tertentu ketika akad itu terjadi, orang boleh membatalkannya secara sepihak. Kesempatan itu disebut dengan hak khiyar, agar orang tidak mengalami penyesalan atau dia menganggap bahasanya dirinya telah melakukan kerugian ketika dia selesai akad sementara dia tidak bisa dibatalkan. Sehingga sebelum jual beli dilakukan, dikasih hak untuk berpikir dulu, kamu betul-betul ridho atau tidak, dikasih hak untuk berpikir dulu ini lanjut atau tidak. Nah, kesempatan untuk berpikir seperti itu, untuk menimbang apakah lanjut atau tidak, itulah hak khiyar yang disediakan oleh syariat. Khiyar secara bahasa diambil dari kata ikhtara atau diambil dari kata al-ikhtiyar. Ikhtara yakhtaru yang artinya memilih. Kita mengenal ada istilah sholat istikharah. Istikharah dari kata ikhtara yakhtaru, kemudian mengikuti wazan istaf'ala yang artinya meminta pilihan. Sehingga kita melakukan sholat istikharah untuk meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah rencana ini baik untuk kami kerjakan ataukah tidak. Sedangkan secara istilah tentang khiyar, kami menyinggung pernyataan yang disebutkan di ensiklopedia fikih atau Mausu'ah al-Fiqhiyah tentang definisi hak khiyar atau definisi khiyar secara istilah. Huwa haqqul aqid fi faskhil aqdi au imda'ihi li dhuhuri musawwigin syar'iyyin au bi muqtada ittifaqin aqdi. Hak khiyar adalah hak pelaku akad untuk membatalkan akad atau melanjutkan akad. Lidzuhuri musawwigin, disebabkan alasan yang syar'i, au bimuqtadat tifaqin aqdi, atau karena ada kesepakatan akad ketika jual beli, atau karena ada kesepakatan ketika akad. Ini makna hak khiyar secara umum, baik yang berlaku pada akad jual beli maupun yang berlaku dalam akad yang lain. Sehingga kalau hak khiyar itu kita bawa pada akad jual beli, maka pengertiannya adalah hak yang dimiliki oleh pelaku akad antara melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli. Kemudian hak khiyar juga dimiliki oleh kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Penjual punya hak khiyar, pembeli juga punya hak khiyar. Dan pembahasan tentang hak khiyar ini disebutkan secara khusus oleh para ulama dalam
kajian tentang fikih muamalah, mengingat Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah. Tayyib. Selanjutnya, sebelum kita membahas tentang fikih hak khiyar, di sini saya sebutkan 8 catatan tentang hak khiyar. 8 catatan tentang hak khiyar. Yang pertama, mohon Anda bedakan antara akad dengan pelengkap akad. Ada akad, ada pelengkap akad. Khiyar itu bukan akad, tapi dia pelengkap akad. Sehingga khiyar itu adalah aturan yang menyertai akad. Seperti serah terima, kemudian perpindahan hak milik, itu aturan-aturan yang menyertai akad. Artinya, tidak ada istilah akad khiyar. Dan orang tidak mungkin memiliki khiyar sebelum ada akad. Sehingga kalau tidak ada akad, ya tidak ada hak khiyar. Khiyar adalah pelengkap akad dan bukan akad. Kita tidak menyebut akad khiyar, namun kita sebut hak khiyar. Sehingga karena statusnya hak bagi pelaku akad, maka boleh saja bagi pemiliknya untuk tidak mengambilnya. Dalam arti merelakannya, misalnya setelah dia membeli, kemudian menerima barang, ternyata ada cacat, dia punya hak khiyar yang disebut dengan khiyar aib, nanti kita bahas. Namun sah-sah saja bagi pembeli yang menerima barangnya dalam kondisi cacat, kemudian dia merelakan, ya sudah saya tidak kembalikan, saya tidak minta ganti rugi, kayak gini saja nggak apa-apa. Ketika itu terjadi, berarti artinya dia menggugurkan hak khiyar yang dia miliki, dan itu tidak mempengaruhi keabsahan akad. Tayyib. Kaitannya dengan ini, jadi begini, ada akad, ada turunan akad. Ada akad jual beli, bagian dari turunan akad jual beli adalah semua pelengkap akad jual beli. Berarti ketika tidak ada akad, maka tidak ada hak khiyar. Ketika tidak ada akad, berarti tidak ada hak khiyar. Dan akad itu butuh waktu, rentang tertentu, sehingga ada bagian awal proses akad, ada bagian final akad. Ada bagian awal proses akad, ada final akad. Di rentang waktu ini disebut akad. Di rentang waktu ini disebut akad. Contohnya begini, ada orang yang mendisplay barang di mana, di pasar misalnya, ada ratusan penjual di situ, dan mereka mendisplay barang. Lalu kita sebagai konsumen masuk di pasar, di lorong-lorongnya kita berjalan, ketemu barang yang menurut kita menarik, kemudian kita lihat, kita duduk, kita pegang, terus kita taruh, tanpa terjadi komunikasi apapun. Paling penjual cuma menyebutkan, silahkan lihat-lihat dulu, silahkan lihat-lihat dulu. Kemudian kita cuma lihat-lihat, kita nggak ngomong apapun, bahkan kita nggak berani tanya harga. Karena di masyarakat kita memahami, begitu sudah tanya harga, itu berarti sudah membuka awal akad. Ini berapa? 500 ribu. Kalau kita sudah berani menawar, berarti semakin jauh. Ketika kita sudah berani menawar, semakin jauh. Itu masih di rentang proses akad. Nah, sehingga kadang kita nggak berani buka akad itu, sampai kita nggak berani tanya harga. Cuman dilihat-lihat, terus ditaruh, pergi. Ketika kita lihat, kita taruh lagi, terus kita pergi, di perjalanan sekian ratus meter, kita merasa tertarik untuk beli barang itu. Baliklah kita. Ternyata barang itu sudah dijual ke tempat orang lain. Boleh nggak kita menyalahkan penjual? Loh, Pak, kenapa barang yang tadi sudah saya pegang kok dijual ke orang lain? Seharusnya kan ditunggu dulu sampai saya balik lagi. Jawabannya, penjual tidak disalahkan dengan hal ini. Kenapa? Anda tadi tidak memiliki hak khiyar sama sekali. Kenapa seperti itu? Anda belum membuka akad, sehingga tidak ada ikatan apapun.
dan Anda tidak punya hak khiyar. Karena adanya hak khiyar itu jika sudah ada proses akad. Bagian ini yang perlu dicatat ya. Adanya hak khiyar itu jika sudah ada proses akad. Jika sama sekali belum ada proses akad, ya tidak ada hak khiyar. Makanya kalau ada orang yang tanya, kemudian setelah tanya dia pergi, ini berapa harganya, sekian, tapi dia masih gantung, dia diam aja, tidak terjadi deal-dealan sama sekali, setelah itu pergi, berarti pembukaan akad tadi dibatalkan dengan kepergian orang ini, nggak ada ikatan sama sekali. Kalau ada orang lain yang datang terus beli, maka dia tidak boleh nuntut penjual karena dengan alasan saya sebenarnya sudah punya hak khiyar majelis, karena kita masih di satu majelis, yaitu masih di satu pasar. Oh tidak, begitu Anda pergi, maka Anda sudah tidak punya lagi hak khiyar majelis. Karena itu penjual ini boleh menjualnya ke tempat orang lain. Saya pernah melihat kejadian ini. Ada orang jualan mesin. Beliau berjualan di showroom di rumahnya. Kemudian datang pembeli. Kemudian dia milih dan tertarik dengan mesin A. Terus dilakukan tawar-menawar. Tapi gantung, tidak deal, gantung. Ya, harganya berapa sekian, ini kemampuannya sekian. Setelah dikasih deskripsi, dia gantung dengan menimbang antara barang dengan harganya. Terus setelah itu pulang. Nggak ada kesepakatan apapun, pokoknya orang ini pulang. Selang sekian hari dia datang lagi, mungkin 3 atau 4 hari dia datang lagi. Lalu mesin itu ternyata sudah laku. Wah, pembelinya ini merasa nggak nyaman. Terus kenapa kok sudah dibeli orang lain padahal kemarin sudah saya tawar? Anda di proses menawar tadi, berarti Anda sudah membuka proses akad, sudah mulai membuka. Tapi ketika membuka proses akad belum deal, kemudian Anda pergi, berarti statusnya adalah Anda telah membatalkan proses akad. Sudah nggak ada ikatan sama sekali, maka tidak ada lagi hak khiyar. Ketika tidak ada proses akad, tidak ada hak khiyar. Karena adanya hak khiyar itu adalah turunan dari proses akad. Kalau tidak ada asal, fa idza batalal asal batalal far'. Jika asalnya tidak ada, maka cabangnya tidak ada. Kemudian catatan yang kedua, hak khiyar ada karena 2 alasan. Hak khiyar itu ada karena 2 alasan. Pertama, karena sebab yang diizinkan oleh syariat, seperti masih di majelis akad, atau karena adanya aib sehingga dia punya hak khiyar aib, atau karena sebab dibodohi yang diistilahkan oleh para ulama dengan sebutan hak khiyar ghaban, hak khiyar karena dibodohi. Yang kedua, ada hak khiyar karena kesepakatan pelaku akad. Syariat tidak memberikan aturan khusus, tapi pelaku melakukan kesepakatan. Dan ini juga mengikat sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Sehingga hak khiyar itu ada karena 2 latar belakang. Pertama, karena izin syariat. Yang kedua, karena kesepakatan kedua belah pihak. Selanjutnya, yang ketiga, khiyar hanya berlaku untuk akad lazim yang mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli, sewa menyewa, istisna, atau yang lainnya. Contoh istisna apa Pak? Pesan dibuatkan barang. Anda penjual kue, lalu datang orang pesan kue, pesan 100 piece kue tertentu, akan dipakai di hari H sepekan lagi. Lalu pihak penjual meminta tolong kasih DP, misalnya dikasih DP 500.000, harganya 1 juta. Nanti akan diserahkan sepekan lagi. 3 hari setelah Anda pesan, Anda telepon kepada penjual, Pak, saya nggak jadi beli, tolong DP-nya dikembalikan. Jawabannya, dalam akad istisna, begitu sudah selesai akad, meskipun barangnya belum dibuatkan,
meskipun barangnya belum dibuatkan, akad itu sudah lazim, sudah mengikat, sehingga tidak bisa dibatalkan sepihak. Karena itu ketika sudah terjadi akad, maka pembatalan seperti ini tidak dibenarkan. Sebaliknya, untuk akad yang sifatnya jaiz, yang hanya searah seperti pinjam meminjam, utang piutang, di sana tidak berlaku hak khiyar, karena itu bisa dibatalkan secara sepihak. Ibnu Hubairah, salah satu ulama Hambali, beliau mengatakan, wattafaqu ala anna khiyaral majlis la yathbutu fil uqutil lati hiya ghairu lazimah kasyarikah wal wakalah wal mudharabah. Para ulama sepakat bahwa khiyar majlis tidak berlaku untuk akad yang tidak lazim, yaitu akad jaiz, seperti akad syirkah, akad wakalah, dan akad mudharabah. Sehingga ketika akad itu sifatnya hanya searah seperti akad pinjam meminjam atau akad wakalah, mau dibatalin sekarang, mau besok, silahkan, terserah, tidak ada batasan dalam masalah ini. Sehingga misalnya begini, saya menunjuk kepada si A, wahai si A, tolong belikan barang X di tempatnya B. Berarti A ini sebagai apa? Wakil dari saya. Saya kasih uang. Begitu si A mau berangkat, ketika dia sudah berjalan 100 meter, saya langsung telepon, nggak jadi. Nggak jadi karena barangnya ternyata sudah ketemu di rumah. Berarti saya batalkan secara sepihak. Ini boleh. Kenapa? Karena akad wakalah tidak mengikat. Atau ketika di perjalanan tiba-tiba si A dihubungi orang tuanya. Orang tuanya mendadak meminta kepada si A untuk segera pulang. Langsung si A ini menghubungi saya, Pak, mohon maaf Pak, saya tidak bisa membelikan barang ini karena orang tua saya menyuruh saya pulang. Itu juga boleh. Loh, kamu tadi sudah sepakat untuk saya jadikan wakil, kita sudah melakukan akad wakalah, nggak bisa dibatalkan sepihak kayak gitu. Kamu selesaikan dulu tugas dari saya. Boleh nggak si A menolak? Boleh. Kenapa? Karena wakalah seperti ini tidak mengikat. Kemudian catatan yang keempat, pembatalan akad itu ada dua macam. Pembatalan akad ada dua macam. Tolong dibuka halaman 111 ya. Pembatalan akad ada dua macam. Nah, di situ ada pembatalan karena sebab dan pembatalan tanpa sebab. Pembatalan karena sebab diatur dalam hak khiyar, sehingga hak khiyar itu pasti ada sebabnya. Baik sebabnya karena dinyatakan oleh syariat seperti khiyar aib atau khiyar ghaban atau khiyar majlis. Yang kedua, sebabnya karena kesepakatan. Kemudian yang kedua adalah pembatalan tanpa sebab. Pembatalan tanpa sebab hukumnya tidak wajib, namun dianjurkan dalam rangka untuk membantu kaum muslimin. Pembatalan tanpa sebab ini disebut dengan iqalah. Pembatalan tanpa sebab ini disebut dengan iqalah. Kita ulang ya. Pembatalan akad ada dua. Ada yang karena sebab, ada yang tanpa sebab. Pembatalan karena sebab ini diatur dalam hak khiyar. Pembatalan tanpa sebab ini disebut dengan iqalah. Kalau pembatalan yang ada sebabnya, hak khiyar, sebabnya apa? Tadi sudah kita sebutkan ada dua. Sebabnya adalah diatur syariat, atau yang kedua disepakati oleh pelaku akad. Pembatalan tanpa sebab yang disebut dengan iqalah ini tidak harus ada. Artinya boleh ada, boleh tidak. Boleh ada, boleh tidak. Sehingga sifatnya hanya anjuran dan tidak wajib. Karena itu andaikan pihak yang kedua nggak setuju, sah-sah saja. Berarti di sini kita bisa melihat dari sisi hukumnya, pembatalan karena sebab hukumnya wajib, harus ada. Kalau tidak ada, berarti pelakunya menyalahi aturan. Tapi kalau pembatalan tanpa sebab itu tidak harus ada. Sehingga ketika salah satunya nggak setuju, tidak menyalahi aturan. Baik, saya kasih contoh. Ada orang beli motor. Setelah dibayar, motor dibawa pulang. Ternyata motor itu punya cacat.
ada cacat yang baru ketahuan setelah dibawa pulang oleh pembeli. Pada saat proses akad tadi tidak ketemu dan tidak diceritakan oleh penjual. Sampai di rumah baru tahu, oh ternyata ini tidak ori, ini palsu, bagian ini palsu-palsu. Akhirnya dia protes balik. Dia balik dan dia ajukan hak khiyar aib. Penjualnya mengakui, ya memang itu enggak ori, ini palsu. Nah kalau enggak ori, ya saya enggak mau. Saya mau kembalikan ini karena enggak ori. Dan penjualnya mengakui kalau ini tidak ori. Tapi penjualnya nggak mau mengembalikan. Oh, nggak bisa, barang yang sudah dibeli nggak mau saya kembalikan, uangnya nggak mau saya kembalikan, dan barangnya tolong jangan dikembalikan, kamu bawa pulang. Maka dalam hal ini penjual menyalahi aturan karena pembeli punya hak khiyar aib tapi tidak dilayani oleh penjual. Beda dengan kasus yang kedua. Si A beli motor dari si B, setelah dibayar dibawa pulang, dipakai, sampai di rumah diomelin sama istrinya. Duit segitu kok dipakai beli motor, padahal kita masih butuh ini, saya belum beli ini. Akhirnya suaminya gemeteran, ketakutan, balik dia bawa motor itu ke penjual. Wahai B, Masya Allah, begitu sampai rumah saya dimarahi istri saya, piring terbang, gelas terbang. Saya pokoknya mau mengembalikan motor ini, saya nggak jadi beli, daripada nanti saya nggak bisa pulang. Nah, bolehkah si B menolak? Bolehkah si B menolak? Kita coba lihat, A mengembalikan barang itu sebabnya apa? Apakah sebabnya diatur oleh syariat, ataukah sebabnya ada kesepakatan? Dua-duanya ternyata nggak ada. Tidak ada istilah hak khiyar dimarahi istri, tidak ada. Berarti alasan dia mengembalikan barang karena dimarahi istri ini tidak diterima, sehingga tidak ada hak khiyar di sini. Karena itu sifatnya hanya iqalah. Kalau B mau menerima silahkan, andaikan B tidak mau menerima boleh, karena tidak ada alasan yang kuat untuk mengembalikan barang. Kejadian ini disebut dengan iqalah. Namun Nabi SAW menganjurkan agar iqalah itu diterima, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man aqala musliman aqalahu Allahu athratahu yaumal qiyamah." Siapa yang menerima iqalah dari seorang muslim, maka Allah Ta'ala akan menerima dosanya, akan mengampuni dosanya kelak di hari kiamat. Masya Allah. Ini kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duit 200.000 tidak bisa dipakai untuk menebus dosa kita. Ada orang selesai melakukan dosa, lalu dia mengambil uang 200.000. Ya Allah, ampuni dosaku, terima duit 200.000 ini. Ampuni dosaku dan terimalah duit 200.000 ini ya Allah. Allah nggak butuh duitmu. Tapi dengan cara iqalah itu bisa. Dengan cara iqalah itu bisa. Ada orang membeli barang dari Anda seharga 200.000. Orang itu sudah bayar. Barangnya dibawa pulang. Sampai di rumah dia merasa nggak cocok atau diomelin sama istrinya. Balik dia, lalu mengembalikan barang itu. Kemudian Anda terima, ya sudah, tidak apa-apa Pak, sini saya terima barangnya, ini uangnya 200.000. Anda kembalikan utuh 200.000. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa Anda dalam kondisi seperti ini. Makanya Masya Allah para pedagang ya, Anda punya kesempatan untuk bisa mendapatkan ampunan dengan cara melakukan iqalah, menerima iqalah pengembalian barang dari seorang muslim. Saya kasih contoh di sini, contoh iqalah. Arman beli HP di toko A, setelah bayar dia bawa pulang. Sesampai di rumah ternyata sudah ada orang yang menghadiahkan HP ke Arman. Lalu Arman mengembalikan HP itu ke toko A. Pertanyaannya, apakah toko A harus menerima pengembalian itu? Jawabannya tidak harus,
meskipun dianjurkan dalam rangka berbuat baik kepada sesama muslim, dan keutamaannya adalah bisa mendapatkan ampunan dosa. Ini keutamaan ketika orang menerima iqalah. Makanya bagi para pedagang yang dia baik hati, mau menerima pengembalian barang, Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan dengan kebaikan, janjikan dengan ampunan. Kenapa? Orang seperti ini berarti dia tidak tamak terhadap harta. Kenapa sih kok sampai dikasih ampunan dosa? Padahal kan tidak ada yang dirugikan. Coba kita lihat ya. Ketika Arman beli HP di toko A, lalu dia bayar, dia bawa pulang. HP itu masih utuh segelan. Kemudian Arman nggak cocok, atau sampai di rumah ternyata ada orang yang ngasih HP. Arman kembalikan HP ini ke toko A. Sampainya di toko A, HP dikembalikan, uang dikembalikan. Tadi bayarnya 3 juta, ini dikembalikan 3 juta. Apakah toko A rugi? Secara perhitungan, nggak ada yang dirugikan. Toko A tidak dirugikan, karena HP-nya balik utuh, tidak ada yang kurang. Arman juga tidak dirugikan, karena uangnya balik utuh. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala kasih balasan ampunan? Karena biasanya para pedagang itu merasa berat untuk menerima seperti ini. Nah, rasa berat untuk menerima ketika itu dilawan, Allah kasih dia ganti dengan diampuni dosa. Kok merasa berat toh Pak? Padahal kan tidak ada yang dirugikan. Ya, katanya dia rugi PHP ya. Sudah ada harapan, ternyata gagal. Wah, seharusnya menerima duit 3 juta itu untung 200.000. Atau untung sekian ratus ribu. Tapi begitu dia nggak jadi beli, saya gagal mendapatkan keuntungan sekian. Nah, kegagalan itu ketika dia ridho untuk memberikannya, Allah Subhanahu wa ta'ala gantikan dengan ampunan dosa. Tayyib. Kemudian yang kelima, catatan yang kelima, hak khiyar merupakan pelindungan terhadap konsumen dan penjual. Dan ini bagian dari keadilan Islam. Kita mengenal ada istilah pelindungan terhadap hak konsumen. Bahkan di negara kita ada yayasan khusus yang menaungi itu. YLKI, Yayasan apa itu Pak? Betul ya? Konsumen Indonesia. Yayasan L-nya apa? Konsumen Indonesia. KI-nya Konsumen Indonesia. Y Yayasan titik-titik Konsumen Indonesia. Yayasan ini memberikan perlindungan kepada konsumen. Kalau dalam hak khiyar yang diberikan oleh Islam, ini adalah regulasi yang diberikan oleh syariat untuk melindungi kedua belah pihak, baik konsumennya maupun penjualnya. Sehingga ini menunjukkan bahwa Islam memberikan regulasi terhadap hak setiap pelaku akad. Sehingga ketika penjual dan pembeli melakukan akad, benar-benar atas kerelaan pribadi dan tidak ada penyesalan di belakang hari. Sehingga bisa dipastikan jual beli ini benar-benar saling ridho. Dan ini bagian dari pelindungan terhadap konsumen yang diajarkan oleh Islam. Ini sebagaimana keterangan Dr. Yusuf Asyubaili dalam kitabnya Muqaddimah fi Muamalah Maliyah. Oh, ini saya sebutkan ya, YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Praktek di masyarakat kita pelindungan terkesan hanya diperuntukkan untuk konsumen saja. Seperti keberadaan YLKI, berbeda dengan aturan syariat kita, pelindungan diberikan kepada kedua pihak. Sehingga cover both side. Dua sisi mendapatkan pelindungan, baik penjual maupun pembeli. Contoh penjual yang mendapatkan pelindungan, kadang penjual dibodohi oleh pembeli. Di antaranya contohnya adalah baik urbun, yang saya maksud bukan urbun ya, talaki rukban. Talaki rukban itu salah satu di antara contoh real perlindungan terhadap penjual. Jadi talaki rukban itu seperti ini. Ada petani yang membawa hasil panen dari kampung
ke kota. Dia mau jual lombok, mau jual kacang, jagung, palawija yang lainnya, termasuk misalnya misalnya empon-pon ya, ada jahe, ada kunyit, pokoknya hasil panen. Dia bawa ke kota. Sebelum masuk pasar, dihadang sama tengkulak. Pak, daripada nanti repot jual ke pasar, butuh waktu lama, ini aja tak beli, tak borong. Akhirnya tengkulak tadi borong. Ini tak borong saja, harganya 1 juta. Petani tadi merasa, wah duit 1 juta gede banget, belum pernah megang duit 1 juta. Mungkin pegang duit paling 300.000, 400.000. Mendengar satuan juta, wah petani ini senang sekali. Ya sudah, tidak apa-apa. Akhirnya dilepas seluruh barangnya, dibayarlah 1 juta. Kemudian setelah dapat duit 1 juta, petani ini ingin untuk belanja. Dia tetap datang ke pasar. Sampai di pasar dia tahu harga jahe sekilo sekian, harga kunyit sekilo sekian, harga lombok sekilo sekian. Di total yang saya bawa tadi, kalau saya jual ke pasar mungkin saya bisa dapat duit 5 juta, tapi cuma dikasih 1 juta. Nggak setuju, dia protes. Akhirnya dia cari tengkulaknya tadi, ketemulah tengkulak itu. Maka petani ini punya hak khiyar karena dibodohi. Sebabnya apa? Dia tidak tahu harga yang sebenarnya yang ada di pasar. Sehingga ini contoh, penjual juga dilindungi. Ketika dia merasa dibodohi, dia berhak untuk kemudian menggugat dan membatalkan transaksi karena ada alasan dia dibodohi. Selanjutnya, yang keenam, adanya hak khiyar merupakan turunan dari akad. Artinya jika tidak ada akad maka tidak ada hak khiyar. Sehingga jika belum melakukan akad, maka penjual maupun pembeli tidak memiliki hak khiyar sama sekali. Contoh, penjual belum memiliki barang lalu melakukan akad dengan pembeli, maka tidak ada ikatan apapun karena orang yang belum memiliki barang tidak bisa melakukan akad. Karena itu setelah penjual memiliki barang tersebut, akad harus diulang dan calon konsumen berhak memiliki hak khiyar. Baik, bisa disimak keterangan Imam Syafi'i di bab tentang murabahah syar'iyyah. Tayyib. Kita pakai papan tulis saja ya, biar mungkin papan tulis di sini. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya, karena green screen ya. Baik. Besok insya Allah kita jelaskan ini lebih detail. Tayyib. Saya mengulang tentang skema murabahah kemarin ya. Mengulang tentang skema murabahah kemarin. Nasabah datang ke bank. Lalu dia pesan barang atau dia mengajukan ya, menyampaikan pengajuan. Saya pesan mobil. Bank ketika itu sudah punya mobil belum? Belum. Bank tidak nyetok mobil, tidak nyetok motor, tidak nyetok rumah. Bank belum punya mobil. Baik. Berarti boleh nggak dilakukan akad? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena orang yang tidak punya barang tidak boleh melakukan akad. Melakukan akad ketika barang belum ada berarti rukunnya tidak terpenuhi. Dulu kita sudah sampaikan dalam akad jual beli ada 3 rukun: subjek, objek, sigot. Objek adalah rukun yang bentuknya objek akad, baik barang maupun uang. Sehingga kalau tidak ada kedua-duanya, maka akad itu tidak diperbolehkan. Dan kita tahu nasabah ketika datang ke bank, dia nggak mungkin bayar tunai. Sehingga tidak mungkin jual beli salam di bank. Saya pernah ketemu salah satu direktur umum ya, direktur utama salah satu bank syariah. Ketemu di kantor pusatnya ya. Untuk bisa ketemu beliau itu
harus menemui banyak lapisan. Lapisan 1 security, lapisan 2 ada security dalam, lapisan, sampai akhirnya ketemu direktur utama ini. Terus kita ngobrol, beliau sempat menyinggung, ngapain sih DSN mengeluarkan fatwa tentang salam? Ya, beliau menyinggung seperti itu. Ngapain DSN mengeluarkan fatwa tentang salam? Saya paham, karena akad salam itu tidak mungkin dilakukan di bank. Akad salam itu kan uang dibayar tunai, barangnya menyusul. Sehingga nggak mungkin melakukan akad salam di bank. Datang nasabah, Pak saya butuh mobil merek A, harganya berapa? Ya kami hitung dulu ya, 5 menit ketemu hitungan, harganya 300 juta. Baik, ini saya bayar tunai 300 juta, kita melakukan akad salam. Mana mungkin datang ke bank? Tidak mungkin datang ke bank. Orang datang ke bank itu karena dia nggak punya duit, makanya duitnya nggak ada. Barang belum dimiliki bank, nasabah belum bawa uang tunai, sehingga ketika ini dilakukan akad, jadinya apa? Jual beli kalik bil kalik. Makanya tidak boleh ada akad di sini. Jual beli kalik bil kalik hukumnya tidak sah dengan sepakat ulama. Hukumnya dilarang dengan sepakat ulama. Tayyib. Kita kembali ke kasus tadi. Karena bank tidak boleh melakukan akad dan nasabah belum punya uang, maka di tahap awal ini tidak boleh ada akad. Akhirnya setelah permohonan nasabah itu disetujui, maka bank membeli sebuah mobil dari dealer. Terus mobil itu diantar oleh dealer ke tempat bank, ke kantor. Lalu konsumen si nasabah ini dihubungi. Bapak, mobil yang Bapak pesan kemarin sudah ada di kantor, silahkan datang ke kantor. Baik. Begitu konsumen atau nasabah ini tiba di bank, di kantornya bank, apakah konsumen ini wajib beli mobil itu? Jawabannya tidak wajib. Kenapa? Dia punya hak khiyar. Dia punya hak khiyar. Loh, Pak, hak khiyarnya itu di mana? Pada waktu pengajuan ataukah saat mobilnya ada di bank? Pertanyaannya, akadnya di mana? Saat pengajuan ataukah saat mobil ada di bank? Yo, saat pengajuan. Oh, enggak bisa. Anda tidak boleh melakukan akad saat pengajuan karena bank nggak punya barang, nasabah nggak punya duit. Kalau nasabah punya duit, dibayar utuh, pakai akad salam bisa. Sehingga hak khiyarnya saat pengajuan dengan akad salam. Tapi kan nggak mungkin akad salam. Karena itu akadnya baru dilakukan ketika kapan? Ketika mobil sudah ada di tempatnya bank. Nah, berikutnya mereka melakukan akad. Nah, setiap akad harus ada hak khiyar. Kalau tidak ada akad, tidak ada hak khiyar. Maka saat proses pengajuan nggak ada hak khiyar. Sehingga ketika pengajuan disetujui, selesai, berarti hak khiyar sudah hilang, nggak bisa dibatalkan. Nggak ada kayak gitu. Hak khiyarnya baru ada setelah mobilnya tiba di bank. Di sini dilakukan akad. Ada hak khiyar. Berarti karena ada hak khiyar, boleh dong penjualnya nggak jadi beli. Boleh. Kenapa? Itulah regulasi yang diberikan oleh Islam. Sehingga bank tidak bisa maksa. Kemarin sudah pesen, ini sudah dibelikan, kenapa nggak jadi beli? Ya. Nggak bisa, pokoknya harus beli. Loh, pakai alasan apa Anda harus maksa? Ya, sama seperti misalnya Anda datang ke seorang penjual. Pak, lihat aturan di belakang ini, saya tulis demek tuku. Nyentuh sama dengan beli. Sehingga konsumen baru megang barang diwajibkan beli. Pokoknya harus beli karena sudah dipegang. Loh, alasannya apa kalau sudah dipegang harus beli? Padahal barangnya nggak rusak. Yaitu aturan saya. Pokoknya megang beli. Megang sama dengan beli, ini dolim jadinya. Penjual tidak punya hak untuk memaksa konsumen membeli barang hanya karena memegang. Lain kalau ini ya, pecah sama dengan beli. Ada kayak gitu ya? Di sebuah toko menjual barang-barang pecah belah.
memecahkan sama dengan membeli. Itu boleh nggak? Sebenarnya yang lebih tepat, memecahkan sama dengan ganti rugi. Nah, ganti ruginya itu senilai harga jual. Dan itu diperbolehkan. Sehingga sebenarnya tidak dilakukan akad jual beli, karena di sini di luar pilihan. Pecah itu kan kadang nggak sengaja, kecuali kalau lagi marah di toko terus dibantingi semua. Nah itu, ini kriminal, ini boleh ditangkap polisi. Tapi kalau nggak sengaja, dia lihat-lihat ternyata jatuh atau kesenggol lalu jatuh pecah, maka dia diminta untuk beli, itu sebenarnya ganti rugi. Tayyib. Kembali ke kasus bank tadi, di posisi ini begitu bank sudah memiliki mobil, lalu nasabah datang, di saat itulah dilakukan akad, dan ketika itu hak khiyar baru berlaku. Sehingga boleh saja pembeli nasabah tidak jadi beli. Harganya berapa? Kemarin Bapak sudah kami tunjukkan, karena ini murabaha ya, murabaha berarti kan penjualnya cerita. Kami mengambil ini di dealer, harganya 250 juta. Kami jual ke Bapak secara kredit selama 3 tahun, mobil ini harganya jadi 350. Jadi bank ambil margin 100. Boleh nggak pembelinya nawar? Boleh. Kenapa? Karena yang kemarin tidak mengikat. Saat pengajuan itu tidak mengikat. Sekarang mau diikat. Nah, pembelinya nawar. Baik Pak, saya boleh nawar kan? Boleh, silakan nawar. Saya tawar 251 juta. Nah, banknya cuma dikasih margin berapa? 1 juta. Saya kredit selama 3 tahun. Wah, cukup nomun tuh. Terus akad nggak jadi, sah-sah saja ya, boleh ya seperti ini. Baik, ini penjelasan dari poin yang keenam, bahwa hak khiyar itu adalah turunan dari adanya akad. Wallahu ta'ala alam. Masih ada 2 catatan lagi, insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tayyib. Selanjutnya kami persilahkan bagi pemirsa yang ingin bergabung, bisa melalui line telepon di 0812 2444 3344. Baik, sambil menunggu penelpon kita bacakan pertanyaan melalui WA. Dari Saiful di Jogja, saya punya reseller, dia belinya biasanya bayar tempo. Kemarin, dia ke toko beli barang dan memberikan makanan kepada kami. Apakah makanan ini termasuk riba? Karena sebelum jadi reseller, dia tidak pernah kasih makanan. Baik, kita sambil angkat penelpon dulu. Silahkan, dengan siapa di mana? Halo. Halo, silakan Pak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Sudah bisa nanya ini? Silakan Pak, langsung. Bapak sudah terhubung. Oh ya, saya Yoga, Ustadz dari Bali. Oh, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Izin bertanya Ustadz, saya kan kerja di BUMN. Tugasnya itu sebagai konsultan ya. Jadi kalau misalnya ada klien yang terputus. Silakan Pak, suaranya putus. Kita putus saja ya suaranya. Baik, coba kita jawab dulu, nanti mungkin Bapak bisa telepon lagi ya, karena suaranya hilang. Reseller bayarnya kredit, kemudian dia ngasih makanan. Pertanyaannya, apakah utangnya sudah lunas? Kalau utangnya belum lunas, dia ngambil barang, lalu bayarnya nanti dicicil, kemudian dia ngasih makanan ke Anda. Yang jadi pertanyaan, apakah utangnya sudah lunas? Kalau utangnya sudah lunas, nggak masalah Anda menerima makanan itu. Tapi kalau utangnya belum lunas, Anda bisa sampaikan kepada reseller tadi,
mohon maaf untuk sementara saya belum bisa menerima hadiah ini. Karena hadiah ketika utang belum lunas, kata Ibnu Umar pilihannya hanya dua. Pertama dikembalikan, yang kedua boleh diterima tapi memotong nilai utang. Sehingga kalau utangnya reseller misalnya 1 juta, belum lunas, lalu reseller ngasih hadiah makanan yang harganya 100.000, pilihan Anda boleh diterima, tapi utang reseller jadi 900, dipotong 100.000. Seperti itu bisa dilakukan sebagaimana fatwanya Ibnu Umar radhiyallahu an. Tayyib. Coba kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Ini dari Sidoarjo, Ustadz. Mau tanya, hukum tips dari klien yang diberikan pada PNS itu kan haram. Bila dulu terlanjur terima, bagaimana yang harus dilakukan pada uang tips tersebut? Dikeluarkan atau bagaimana? Kemudian yang kedua, kalau seorang PNS terima uang dinas atau uang penelitian yang sudah dianggarkan, misalnya 5 juta, ternyata sisanya tidak bisa dikembalikan, padahal kantor juga minta nota-nota. Terus status uang sisanya itu bagaimana? Nggak bisa dikembalikan lagi karena sudah ada anggarannya 5 juta gitu. Baik. Terus yang ketiga, Ustaz, satu lagi, hukum hadiah, ini kan kenaikan kelas, Ustaz. Hukum hadiah untuk guru kenaikan kelas itu bagaimana, Ustaz, ya? Baik. Yang hadiahnya itu urunan dengan seluruh wali murid satu kelas itu. Gitu. Baik. Ustaz. Pertanyaannya, untuk uang tips yang Anda terima, apakah Anda sudah memahami kalau itu dilarang? Baru tahu setelah terima, Ustaz. Baru tahu setelah terima? Baru tahu hukumnya setelah terima? Setelah belajar, kemudian baru tahu. Baik. Ternyata tips kemarin itu sudah terlanjur dipakai. Terus bagaimana yang harus dilakukan? Baik. Cukup? Cukup. Nah. Baik, yang pertama mengenai tips dari klien, dan memang ini hukumnya dilarang ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan ini sebagai harta gulul. Hadaya ummal gululun. Hadiah yang diberikan kepada karyawan, pegawai itu statusnya harta gulul. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Siapa yang gulul, maka dia akan memikul harta gululnya kelak di hari kiamat. Sehingga yang mendapatkan hadiah berupa misalnya motor, maka dia pikul itu motor kelak di hari kiamat. Nabi SAW ketika menjelaskan ayat ini, beliau menyebutkan orang yang gulul onta, maka dia nanti akan mikul onta di hari kiamat. Yang gulul sapi, dia akan mikul sapi di hari kiamat sambil melenguh ya. Kalau onta, suara onta namanya apa? Mengonta ya, sambil mengonta. Kalau dia gulul sapi, dia akan pikul itu sapi sambil melenguh. Dia gulul kambing, akan dia pikul itu kambing sambil mengembek. Sehingga semua orang tahu, oh ini yang dulu gulul A, B, C. Yang dulu mungkin nggak kelihatan, nggak ada yang tahu, bahkan KPK nggak ngerti. Karena kalau mau melakukan gulul, menghindari CCTV. Ada salah satu kawan saya ketika dia mau ngasih sogok, pegawainya itu minta, "Pak, nanti posisinya di sini ya, Bapak nanti saya kode, tolong datang." Ya, sehingga CCTV-nya tetap ada sebagai alat pantau, tapi orang tahu di titik ini nggak kena CCTV. Masya Allah. Kalau hanya urusan undang-undang negara, orang begitu mudah menghindar, makanya mereka nggak takut, bisa diakali ya. Bahkan kadang nanti kita selesaikan di rumah, Pak ya, urusan kantor dibawa ke rumah, diselesaikan di rumah ya. Sogoknya tawar menawar, subhanallah. Dan itu banyak terjadi di negara kita. Baik, saya tidak perlu cerita, nanti terlalu banyak cerita seperti ini. Tayyib. Terus bagaimana kalau misalnya dulu belum tahu? Karena harta ini diberikan secara saling ridho, dan nanti kita akan bahas di bagian akhir buku tentang harta haram ya. Bagian akhir buku kita, akhir buku yang kita bahas
ada bagian yang mengupas tentang harta haram. Di pembagian harta haram halaman 200, insya Allah ada pembahasan khusus tentang itu. Kita berikan rincian bahwa harta haram ada dua, ada harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho, dan harta haram yang didapatkan dengan cara dolim. Harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho, contohnya uang tips, ini saling ridho, yang memberi ridho, yang menerima juga senang ya. Dan harta haram yang didapatkan saling ridho ini dibagi menjadi dua. Jika didapatkan sebelum tahu hukum, maka statusnya halal. Dan jika didapatkan setelah tahu hukum, statusnya haram. Karena itu jika Anda menerima uang tips ini di masa silam sebelum tahu hukum dan sudah dipakai, tidak ada kewajiban untuk mengembalikan. Yang kedua, PNS terima uang dinas lalu sisa. Sementara di negara kita menganut kaidah sisa nggak boleh dikembalikan karena sudah dianggarkan. Bagaimana ini hukumnya? Wallahu ta'ala alam. Kasus ini banyak terjadi di negara kita dan banyak orang yang nggak tahu, sehingga banyak di antara mereka yang membawanya pulang, padahal itu duit negara, wajib dikembalikan ke negara. Jika tidak, secara undang-undang syariat, secara hukum syariat, termasuk korupsi. Meskipun di negara kita itu tidak dianggap, entah dianggap korupsi atau tidak, saya tidak tahu. Yang jelas nggak bisa dikembalikan. Tapi ini uang negara yang wajib dikembalikan. Sehingga misalnya yang sering terjadi kan perjalanan dinas dianggarkan sekian, sisa nggak bisa dikembalikan. Ini mungkin mendingan. Ada yang lebih parah lagi, sengaja dibengkakkan dan pimpinan kantor melakukan itu tujuannya adalah biar kantor punya kas. Nanti di akhir bulan Ramadan bisa dijadikan sebagai THR. Subhanallah, ini sengaja maksiat, sehingga kadang membuat perjalanan fiktif, membuat anggaran fiktif, katanya belanja ini padahal nggak ada, katanya melakukan perjalanan ini padahal nggak ada, perjalanan pakai pesawat padahal cuman pakai kereta. Subhanallah. Dan itu banyak terjadi di negara kita. Terus bagaimana kalau kita sebagai karyawan lalu dikasih, kita bukan atasan ya, bukan pimpinan kantor, tapi terus dikasih, Pak ini THR, ini ada sedikit tambahan 500.000, 400.000, haram hukumnya diterima. Ini uang haram, ini korupsi. Ya terlepas apakah itu tertangkap atau tidak, karena undang-undang di negara kita mudah untuk bocor. Tapi yang jelas ini haram hukumnya. Seorang muslim tidak boleh menerima. Anda barangkali bisa merasa aman di dunia, nggak bakalan ada yang mengusik, nggak ada yang mengusut, KPK tidak terlibat di situ. Tapi ingat, hidup tidak sekali. Ada kehidupan yang kedua, yang isinya hisab, tidak ada amal. Sehingga harta hasil korupsi seperti ini, kalaupun tidak bisa dikembalikan di dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melupakannya. Nah, yang jadi masalah, bagaimana caranya ketika tidak bisa dikembalikan? Tayyib. Saya kembalikan kepada UUD 45. Di salah satu pasal di UUD 45 ada yang mengatakan orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Betul kayak gitu ya? Itu pasal berapa? Pasal 33. Ya, dulu waktu SD hafal ya, karena sudah lama nggak ujian jadi lupa. Orang miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, kurang lebih seperti itu. Padahal kita tahu, apakah semua orang miskin di Indonesia di cover oleh negara? Tidak.
Apakah semua anak terlantar di Indonesia di-cover oleh negara? Jawabannya juga tidak. Masih banyak orang miskin yang nggak pernah dapat santunan dari negara. Berarti mereka punya hak untuk mendapatkan sebagian dari harta negara, tapi mereka nggak mendapatkan hak itu. Mungkin ya tidak terjangkau, atau kalau sudah ada BLT, bantuan langsung tunai, dia nggak dapat karena alasan administrasinya belum mencukupi. Berarti orang ini berhak, intinya dia berhak mendapatkan harta negara. Baik, sekarang Anda, wahai para PNS yang membawa harta negara dan tidak bisa dikembalikan ke atas, berarti harta itu tetap harus Anda berikan ke negara. Caranya gimana? Karena tidak bisa dikembalikan ke atas. Kalau dulu dikembalikan ke Baitul Mal, dikasihkan ke Baitul Mal, ya, kemudian nanti Baitul Mal menampung. Ini kan tidak bisa. Dengan cara apa kita kembalikan? Tidak bisa. Undang-undangnya, wallahu alam apakah ada atau tidak. Yang jelas, pengakuan para PNS nggak bisa. Baik, Anda silahkan serahkan ke fakir miskin yang mereka punya hak untuk mendapatkan bantuan dari negara. Itu berarti di posisi Anda adalah sebagai wakil dari negara atas penunjukan diri Anda sendiri, karena Anda punya uang negara, kemudian Anda berikan atas nama ini adalah dana dari negara untuk para fakir miskin. Atau termasuk juga, barangkali Anda kalau kesulitan bagian ini, Anda bisa lakukan cara yang kedua. Cara yang kedua begini, fasilitas umum, jalan, selokan, kemudian apalagi tempat-tempat bermain, fasilitas umum. Fasilitas seperti ini dia dibangun dengan dana negara. Perbaikannya menjadi tanggung jawab negara, pembangunannya menjadi tanggung jawab negara, dan seterusnya. Artinya, intinya fasilitas ini adalah wewenang negara. Dan kita tahu, banyak jalanan yang kadang tidak terawat. Ini berlubang, ini konblok hilang, ini rusak, dan seterusnya. Berarti memperbaiki konblok itu adalah bagian dari nyumbang negara. Nah, maka Anda bisa lakukan dengan cara yang kedua ini. Saya punya uang negara sekian juta yang dulu saya dapatkan melalui perjalanan dinas fiktif, kemudian dibagi-bagi ke seluruh karyawan kantor ketika menjelang lebaran atas nama THR. Akhirnya dapat. Nah, padahal ini tidak bisa dikembalikan. Maka yang bisa Anda lakukan adalah berikan untuk perbaikan fasilitas negara. Berarti itu kembali ke negara. Semoga dengan cara seperti ini menggugurkan dosa kita, membebaskan dosa kita, yang ini bisa jadi lebih parah dibandingkan riba. Karena ini dilakukan tidak saling ridho. Riba itu dilakukan saling ridho. Dan dosa yang dilakukan tidak saling ridho dengan cara zalim, menipu, bisa jadi lebih besar dibandingkan dosa yang dilakukan saling ridho. Maka jangan merasa di zona nyaman, nggak ada yang nangkep, nggak ketahuan, KPK nggak lihat, nggak ada orang yang menggugat. Anda merasa nyaman ketika tidak ada yang menggugat, itu di dunia. Tapi ingat, kita beriman, kita tahu ada kehidupan yang kedua, kehidupan di akhirat, isinya hisab, tidak ada amal. Dan seorang ulama salaf mengatakan, ad-dunya, yang namanya dunia, halaluha yuhasab wa haramuha yu'adzab. Ad-dunya, kehidupan dunia, yang halal dihisab, yang haram diadab. Nggak ada pilihan yang ketiga. Nah, sekarang kalau posisi harta itu adalah harta haram untuk dimiliki oleh seorang PNS di semua instansi apapun, baik instansi pendidikan, instansi pemerintahan, instansi-instansi yang lain, tolong diwaspadai. Kembalikan harta itu, kembalikan. Kalau tidak bisa naik ke atas, berikan kepada fakir miskin, berikan untuk perbaikan fasilitas umum, dan memohon ampun kepada Allah. Semoga dengan ini saya telah melepaskan diri saya dari dosa-dosa dengan membawa harta haram yang tidak selayaknya saya miliki. Jika Anda mendengarkan apa yang saya sampaikan dan Anda punya kawan yang ingin Anda selamatkan
dari bahaya ancaman membawa harta haram negara, tolong Anda bagikan video ini. Anda sampaikan kepada mereka. Sampaikan kepada mereka, semoga kita bisa bersama-sama untuk membebaskan diri dari harta haram. Saya mengajak kepada para PNS, hati-hati dengan uang negara. Hati-hati dengan harta haram negara. Kita tidak ada sentimen apapun, tidak ada hubungan karena kebencian, tapi saya murni ingin mengajak, mari kita bersama-sama membersihkan diri dari bahaya riba, sebagaimana kita juga sama-sama bekerja sama untuk membebaskan diri dari harta haram yang itu adalah bukan hak kita, itu uang negara. Kembalikan. Wallahu ta'ala alam. Yang terakhir, hadiah untuk guru ketika proses kenaikan, hukumnya dilarang dengan sepakat ulama. Banyak sekali penjelasan ulama yang menyebutkan hal ini, bahwa guru tidak boleh mendapatkan hadiah dari muridnya kecuali jika guru itu sudah resign, sehingga tidak ada ikatan kedinasan. Dia bukan lagi gurunya, dalam arti bukan lagi guru di sekolahnya. Meskipun tidak ada istilah mantan guru, tidak ada istilah mantan murid. Sehingga murid ini bukan kliennya ketika guru ini sudah resign. Sebagaimana ketika murid ini sudah keluar dari sekolah tadi, lalu dia ngasih hadiah kepada gurunya yang dulu telah mengajarkan kepadanya, insya Allah diperbolehkan. Karena murid ini bukan lagi klien sang guru. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Kita coba angkat penelpon berikutnya. Baik, silahkan. Halo. Silakan, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana Roni dari Jakarta. Silakan, Pak. Yang mau saya tanyakan yang pertama adalah jika kita mau kerjasama nih sama teman. Nah, teman meminta, yuk join sama usaha saya. Insya Allah dari usaha saya ini akan saya kembangkan, saya kelola, insya Allah akan mendapatkan margin sekitar 10%, misalnya segitu Ustaz. Terus yang pertanyaan saya adalah apakah itu diperbolehkan? Karena saya cuma infokan, insya Allah ini akan saya kembangkan dan insya Allah nanti saya akan ambil keuntungan sekitar 10% dan nanti sesuai yang investasikan berarti nanti akan mendapatkan kurang lebih 10% dari nilai total yang diinvestasikan. Itu yang pertama Ustaz. Terus yang kedua, sering banget melihat di IG, di YouTube ataupun di Facebook terkait adanya perbedaan khilafah antara ulama-ulama, di mana ada sebagian ulama yang menghalalkan beberapa transaksi di perbankan syariah, tapi ada juga ulama yang berbeda pendapat tentang status transaksi di perbankan syariahnya. Sebagai orang yang awam, gimana kita menyikapinya, Ustaz? Jadi biar kita tidak bingung, karena lagi-lagi kita dihadapkan dengan perbedaan, di mana ketika kita tanya di bank syariah, oh ini diperbolehkan karena ulama DSN kami membolehkannya, tapi ternyata ada beberapa ustadz yang itu tidak boleh dilakukan di perbankan syariah. Dalam hal ini adalah semisal seperti kayak investasi emas atau cicil emas. Itu aja mungkin pertanyaan dari saya, Ustaz. Cukup, Bapak? Cukup, iya. Tayyib. Pertanyaan yang pertama mengenai kerjasama, kawan Anda menyampaikan presentasi bahwa kurang lebih nanti marginnya adalah 10% dari nilai total modal. Sebatas menunjukkan rencana dan menyampaikan proyeksi kira-kira nanti untungnya sekian dan sekian, hukumnya sah-sah saja. Karena itu sifatnya hanya rencana, dan orang boleh berencana. Namun ketika bagi hasil dilakukan, maka wajib sesuai dengan kondisi real yang ada. Sehingga kalau misalnya Anda tadi dijelaskan kurang lebih nanti untungnya 10%. Ternyata hasil akhirnya keuntungannya cuma dapat 5%.
Maka yang jadi acuan yang mana? Pernyataan dia di awal ataukah kondisi real setelah usaha dijalankan? Jawabannya yang kedua. Karena pernyataan di awal itu sifatnya rencana. Sedangkan nilai bagi hasil yang sebenarnya itu harus mengikuti kondisi real yang ada. Karena itu hak Anda adalah sesuai dengan kondisi real. Karena itulah para ulama mewajibkan dalam transaksi mudharabah atau musyarakah wajib ditetapkan porsi bagi hasil. Wajib ditetapkan porsi bagi hasil. Tapi dilarang untuk ditetapkan nilai hasil. Dua hal ini berbeda ya. Ini saya bahas di buku saya Pengantar Permodalan dalam Islam yang bahas khusus tentang akad mudharabah dan akad musyarakah. Wajib ditetapkan porsi bagi hasil. Karena kalau tidak jadinya gharar. Bentuk porsi bagi hasil itu apa? Kamu dapat sekian persen, kamu dapat sekian persen. Sehingga ketika kerjasama wajib ditentukan. Saya sebagai pemilik modal dapat berapa? Bapak mau nggak saya kasih 40%? Ya sudah, 40% dari hasil ya. Bukan dari modal, dari hasil. Kalau dari modal ya riba. Karena sama dengan bunga bank, dapat sekian persen dari nilai tabungan. Maka sekian persen itu adalah dari modal. Nanti Bapak saya kasih 40% dari hasil. Nah hasilnya berapa? Wallahu alam. Tunggu di belakang. Makanya wajib menentukan porsi, tapi tidak boleh menentukan nilai. Kalau menentukan nilai dilarang. Pokoknya Bapak main aman aja ya. Nanti Bapak saya kasih 10% dari modal. Sehingga kalau dia kasih modal 100 juta, nanti modalnya balik 100 juta plus 10 juta. 10% dari modal itu fix atau tidak? Fix. Dia tetap. Sehingga mau untung A, mau untung B, mau banyak, mau dikit, pokoknya dia dapat 10 juta. Ini tidak boleh, ini dilarang. Yang boleh itu sekian persen dari hasil. Nah hasilnya berapa? Wallahu a'lam. Makanya yang ditetapkan itu porsinya, tapi nilai akhirnya tidak tahu. Nah yang nggak boleh ditetapkan nilai akhir. Ini tidak boleh. Ditetapkan nilai akhir bisa nyebut nominal tertentu. Pokoknya emasnya kasih saja 100 juta. Nanti per bulan saya kasih 2 juta. Berarti dia menyebutkan nilai akhir tetap 2 juta per bulan selama setahun. Atau yang kedua, bagi hasilnya berdasarkan modal. Bapak kasih 100 juta sebagai modal. Nanti Bapak saya kasih 10% setelah unit usaha selesai. Ini juga nggak boleh. 10% kali modal itu kan fix 10 juta. Padahal kita tidak tahu hasil akhirnya berapa. Tidak boleh. Yang boleh gimana? Nanti Bapak saya kasih 40% dari keuntungan. Udah? Berjalanlah usaha itu. Sampai di penutupan, ternyata untungnya tidak sampai 10%. Berarti Anda punya hak berapa? Ya bisa jadi turun. Tetap 40%, tapi hasil akhirnya bisa jadi turun. Karena ternyata untungnya cuma 10% dari total modal. Dipahami insya Allah. Kemudian yang kedua, mengenai adanya perbedaan ulama tentang akad di dunia perbankan. Perbedaan ini tidak hanya ada di dunia perbankan. Bahkan perbedaan itu ada dalam masalah akidah, ada dalam masalah ibadah, ada dalam masalah muamalah. Sehingga semua yang masuk ranah fikih itu tidak lepas dari yang namanya perbedaan. Bahkan tidak hanya fikih, dalam masalah akidah sekalipun ada perbedaan. Tapi tidak semua perbedaan bisa atau kita tidak perbedaan itu yang pertama tidak boleh kita jadikan sebagai dasar. Perlu dipahami begini. Khilaf ulama bukan dalil. Khilaf ulama bukan dalil. Justru khilaf itu butuh dalil. Banyak orang yang mengatakan, ini kan masih ada perbedaan. Jadi boleh dong saya milih A, milih B, milih C. Itu berarti menjadikan khilaf sebagai dalil, perbedaan sebagai dalil. Keliru ini. Khilaf ulama bukan dalil. Justru khilaf butuh dalil. Apa dalil kalau khilaf butuh dalil? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ati'ullaha wa ati'ur rasul
wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Tapi kalau kamu berbeda pendapat, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Sehingga Allah ajarkan, ketika terjadi khilaf, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Itu dalil bahwa khilaf butuh dalil, bukan malah dijadikan sebagai dalil. Kita kalau paham prinsip ini, maka begitu menjumpai perbedaan pendapat, barrier pertama, ya, lapis pertama yang harus kita tembus adalah belajar, mengenal dari sekian pendapat ini mana yang kira-kira boleh untuk saya ambil. Nah, ada dua kesalahan dalam masalah ini. Pertama, ada orang ketika menjumpai perbedaan pendapat, dia mental, akhirnya nggak mau belajar. Wah, saya nggak mau kalau urusan sama perbedaan pendapat ini bikin ribut, dan saya tinggalkan, nggak mau belajar dia. Maka dia bertahan sebagai orang bodoh sepanjang hidup. Saya pernah menyampaikan satu kajian, karena kajiannya tentang fikih. Sebelum kajian dimulai, takmirnya yang dia punya latar belakang simpatisan kelompok dakwah yang suka keliling-keliling itu, dia bilang, awas loh ya, jangan nyinggung khilaf di sini. Pokoknya kalau yang berurusan dengan khilaf saya tidak mau. No. Bukunya Imam Nawawi Al-Majmu' Syarah Muhadzab, bukunya Ibnu Qudamah Al-Mughni, itu isinya khilaf. Bukunya Ibnu Rushd Bidayatul Mujtahid, isinya juga khilaf. Jadi ada sebagian kelompok pendakwah ya, yang mereka suka fadhail amal, anti khilaf. Kata mereka khilaf itu menimbulkan perpecahan. Ini orang yang ya memang merawat kebodohan. Ini sengaja merawat kebodohan. Dia nggak mau membuka pikirannya untuk mengetahui seperti apa kebenaran yang terjadi. Sehingga adanya khilaf dalam masalah fikih itu sejak dulu ada, termasuk dalam dunia perbankan. Maka pertama yang harus Anda lakukan adalah belajar. Jangan sampai tidak mau belajar. Yang kedua, memilih berdasarkan hawa nafsu. Ini kesalahan yang kedua. Begitu ada khilaf, langsung saya tak pilih yang ini. Kenapa? Ini yang lebih gampang, ini yang lebih mudah. Masya Allah, hati-hati. Memilih dengan alasan yang lebih mudah, yang lebih sesuai dengan kepentingan, itu berarti hawa nafsunya berperan, dan memilih karena hawa nafsu bisa berbahaya. Yang perlu kita pahami, setiap pendapat yang kita pilih akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Makanya Allah katakan, in kuntum, kembalikanlah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kamu beda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Para ulama mengatakan, kenapa Allah sebutkan beriman kepada Allah dan hari akhir? Karena ketika orang beriman kepada hari akhir, dia percaya memilih pendapat akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Dan bagi Anda yang sudah mengajukan pertanyaan yang belum bisa kita layani, insya Allah bisa disampaikan di kesempatan besok, insya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.